Partai Amanat Nasional PAN berharap Prabowo berpasangan dengan Menteri BUMN Erick Thohir dalam pemilu presiden mendatang. Namun, meskipun nantinya Prabowo tidak berduet dengan Erick Thohir, PAN akan tetap mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Sementara itu pemirsa Partai Bulan Bintang yakin bahwa Prabowo memenangkan Pilpres 2024 karena akan menampung limpahan suara dari capres yang gagal masuk ke putaran kedua. PBB pun menawarkan Yusril Iza Mahendra sebagai pendamping Prabowo. Lantas, siapa capres yang akan dipilih Prabowo dari sejumlah partai politik yang telah mendukungnya? Akankah Prabowo mengumumkan dalam waktu dekat? Untuk menjawabnya langsung saja kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah bergabung ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Bang Habibur Rahman. Selamat petang, Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga sudah terhubung melalui sambungan Zoom ada Sekjen PAN Edi Suparno. Selamat petang, Bang Edi. Selamat petang, Assalamualaikum. Selamat petang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga sudah tersambung juga sudah ada Sekjen PBB Afrian Syahnur dan di sebelahnya juga sudah ada pakar politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat petang Bapak-bapak. Selamat petang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu saya langsung saja nih mau ke Bang Afriansyah. Bang, betul ada beberapa yang disodorkan kriteria dari PBB yang pertama kali memang mengusung Pak Prabowo begitu ya. Nampaknya kriterianya cocok ya dengan Bang Yusril gitu. Apakah seberapa besar sih peluang Bang Yusril jadi cawapresnya Pak Prabowo? Ya kalau peluang kan kita kembalikan kepada Pak Prabowo kan begitu. Cuman kan kami dari Partai Bulan Bintang kemarin di zona 1 kita sudah menyepakati agar Pak Prabowo atau cawapres beliau itu punya kriteria. Nah kriteria yang kita sodorkan itu pertama tokoh negarawan, kemudian berasal dari luar Jawa, dan tentunya Islam nasionalis. Nah, ini sangat serat dengan apa yang didapat dari Ketua Umum kami Partai Bulan Bintang. Nah, kemudian kami juga sudah berbicara juga dengan Pak Prabowo tanggal 16 Agustus kemarin, dan kami minta petunjuk sama beliau. Beliau tentunya berharap PBB jalan terus untuk memberikan dukungan kepada beliau, dan tentunya soal cawapres kami tentunya juga akan menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo. Nah, sebagai partai politik, ya semua partai tadi kan sudah disebutkan, PKB, PAN, Golkar sendiri menyodorkan calon-calon wakil presiden. Semua punya hak yang sama, tapi juga kami dari Bulan Bintang semua juga menyerahkan kembali kepada Bapak Prabowo sebagai calon presiden, dan apapun keputusan beliau kita akan ikut. Nah kriteria itulah kita masukkan, termasuk juga dengan rekam jejak yang baik tentunya, dan mempunyai track record juga yang baik. Ini yang kita harapkan. Nah sosok Bang Yusril itu punya pengalaman dari mulai zaman Orde Baru, beliau juga sebagai pembuat naskah pidatonya Bapak Presiden Soeharto, kemudian beliau juga pernah mengabdi di zaman Presiden Gus Dur, Ibu Megawati, kemudian SBY. Nah, tentunya pengalaman-pengalaman nilai yang membuat kami lebih mengusung beliau untuk maju sebagai calon wakil presiden. Tapi kembali lagi Mbak kepada Pak Prabowo begitu. Iya, kriteria sudah disebutkan, kemudian juga tadi sudah dijabarkan bahwa dari PBB kemungkinan akan menawarkan Pak Yusril. Pernyataan dari Pak Yusril juga menyebut bahwa cawapres Pak Prabowo ini akan diumumkan dalam waktu dekat. Jadi kira-kira kapan akan diumumkan ini, Bang Afriansyah? Jadi begini, wacana itu memang muncul, tapi saya melihat tidak ada speech-nya Pak Yusril soal itu ya, soal kapan akan diumumkan. Nah, tapi salah satu media mengutip katanya segera akan diumumkan. Jadi heboh ini kan. Tapi menurut saya memang semuanya harus segera mengumumkan karena tahapannya kan sudah dekat. Untuk mendaftarkan capres dan cawapres ini kan sudah ada tahapan-tahapannya. Nah, saya pikir seluruh calon presiden atau partai pengusung tentunya harus segera menyiapkan calon-calon wakil presiden yang memang harus segera didaftarkan. Nah, tentunya hal inilah yang membuat Prof berasumsi bahwa calon wakil presiden akan segera diumumkan. Tetapi tentunya kita juga berharap apapun keputusan dari Pak Prabowo, kami dari Partai Bulan Bintang siap. Mau dipilih dari manapun, yang penting kami sudah bertekad bulat untuk memenangkan Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024. Oke, keputusan semua di tangan Pak Prabowo ya? Oke, semua keputusan di tangan Pak Prabowo.
Tapi kursi Betul. yang diperebutkan hanya satu, yaitu satu kursi cawapres. Sedangkan kita tahu bersama PBB mengusulkan Pak Yusril, kemudian juga ada Golkar dengan nama Pak Erlangga, ada PKB dengan nama Pak Caimin, dan juga PAN dengan nama Erick Thohir yang disodorkan. Saya mau ke Bang Edi dulu. Bang Edi, yakin Erick Thohir akan dipilih? Kami dalam hal ini memang punya optimisme yang cukup besar melihat rekam jejak dari Mas Erick Thohir, ya. Kita sudah tahu sebagai pengusaha sukses mampu memutarbalikkan perusahaan yang tadinya megap-megap menjadi sekarang bertahan dan masih tetap berkembang secara baik seperti Republika. Beliau diberi tanggung jawab untuk mengelola Asian Games dengan dana dan waktu terbatas, alhamdulillah berhasil dan baik. Beliau diberi tanggung jawab untuk mengelola Kementerian BUMN. Kementerian BUMN hari ini memberikan kontribusi dividen terbesar di dalam sejarah pasca reformasi. Dan terakhir beliau dengan tangan dinginnya berhasil untuk memutarbalikkan kondisi PSSI yang beberapa waktu lalu ya sangat dinamis kondisinya. Jadi rekam jejaknya itulah yang berbicara, dan ini yang kemudian membuat kami optimis bahwa beliau layak dipertimbangkan. Namun demikian, kami ketika mengikat kerjasama politik bersama-sama Gerindra, PKB, dan Partai Golkar, kami sepakat bahwa apapun yang nanti terkait dengan pembahasan Cawapres akan dibahas di dalam forum para ketua umum secara bersama-sama. Tentu nanti juga dengan para ketua umum dari partai lainnya seperti misalnya PBB yang telah menyatakan deklarasi dukungan terhadap Pak Prabowo. Itu akan dibahas secara bersama-sama. Tujuannya apa? Ini untuk mencari musyawarah mufakat. Ya, berdasarkan apa? Berdasarkan azas kebersamaan. Agar ya ini tujuan kita secara bersama-sama adalah untuk memenangkan Pak Prabowo untuk bisa menjadi presiden bersama siapapun cawapresnya. Jadi dengan adanya kebersamaan ini, saya kira apapun keputusan yang akan kita nanti sepakati di kemudian hari itu akan ditaati. Dan satu juga yang perlu saya sampaikan, bahwa hari ini kan masing-masing partai sudah mengajukan cawapresnya. Tetapi kita sendiri masih belum dengar dari Pak Prabowo apa kriteria cawapres dari beliau. Nah, sementara beliau ketika nanti mendapatkan mandat dari masyarakat Indonesia, kan beliau bersama-sama 5 tahun berdampingan untuk memerintah di Indonesia 2024-2029. Oleh karena itu juga perlu kami dengarkan. Tetapi pada prinsipnya kami sepakat dan PAN sudah berkomitmen ketika mengikat kerjasama. Pada saat nanti kita akan melakukan musyawarah untuk mendapatkan mufakat, apapun hasilnya, tentu itu yang akan kita laksanakan ke depannya. Baik, kriteria sudah disebutkan juga ya bahwa Pak Erick Thohir seperti apa, tapi yang menjadi pertanyaan Pak Prabowo hingga saat ini katanya belum menyebutkan seperti apa kriteria. Kalau gitu kita langsung tanyakan langsung ke Bang Habibur Rahman. Ini kan sudah ada banyak partai-partai yang tadi disebutkan Bang Edi, sudah menawarkan calon masing-masing, sudah ada Bang Yusril, kemudian sudah ada Erick Thohir. Dari Gerindra sendiri atau Pak Prabowo sendiri mau milih yang mana? Atau kriterianya sebenarnya seperti apa? Ya, jadi termasuk soal kriteria tersebut yang akan dibicarakan oleh Pak Prabowo dengan sahabat-sahabatnya para ketua umum partai politik pendukung Pak Prabowo. Jadi beliau pernah bicara kalau kriteria secara umum ya di internal, menerima Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, itu umum. Ya, tapi kita kejar juga di forum internal, Pak, yang lebih spesifik, Pak. Ya udah, nanti saya akan bicarakan sama sahabat-sahabat saya. Itulah betapa demokratisnya Pak Prabowo, ya. Bukan hanya sosok figurnya yang beliau akan diskusikan, tetapi juga termasuk kriteria-kriterianya. Ya, karena beliau nggak mau kunci, ya. Dengan bikin kriteria beliau nggak mau kunci. Oh, yang ini masuk kriteria, yang itu tidak, gitu loh. Beliau tetap terbuka. Prinsipnya bukan saja soal kriterianya apa atau orangnya siapa, tetapi bagaimana cara memutuskannya. Itu yang lebih prinsip. Memutuskannya dengan musyawarah, dengan diskusi, dengan dialog antara para ketum parpol pendukung. Artinya berarti justru dimungkinkan juga bahwa nanti sosok yang terpilih ini memang non faktor begitu. Apapun itu. Siapapun yang akan dipilih tidak akan ya lepas dari kesepakatan 5 para ketua partai politik pengusung, kan? Jadi ada PBB, PKB, PAN, Golkar, Gerindra.
siapapun keluar nama nanti namanya siapa, pastilah orang yang disepakati kelima. Jadi nggak ada voting, nggak ada oh ini Pak Prabowo putuskan sepi, nggak ada. Semuanya pasti akan setuju dengan calon yang akan Nggak akan diumumkan. alot itu dengan banyaknya nama yang disodorkan dalam koalisi? Justru ini kian hari kian rileks, ya kan? Kenapa? Dulu Anda ingat waktu awal-awal, ya kan? Oke kita koalisi tapi belum jelas siapa capresnya, ya kan? Banyak begitu kan? Koalisinya ada, capresnya belum. Sekarang kan sudah mengerucut capresnya. Karena orang teman-teman sudah semakin rileks. Begitu juga cawapres. Semakin hari semakin intens berdiskusi, berdialog, pasti semakin rileks memutuskan. Yakin rileks, Karena Bang? apa? Karena nanti Mas Burhan bisa Oke. cek ya, apa dua hal terkait posisi capres dan cawapres. Yang pertama ini kotel effects, ya kan? Yang kedua adalah pembagian kekuasaan. Pasti. Di dua hal ini kita pernah mengatasinya dengan strategi yang tepat. Anda ingat pemilu 2019. Tiga partai pengusung Pak Prabowo, PKS, PAN, Gerindra, capresnya dan cawapresnya sekaligus dari satu partai. Yang dapat kotel efek, kalau Anda lihat pergerakan antara perkiraan hasil survei terakhir dengan hari pemungutan suara, bukan Gerindra yang terbesar, tetapi dua partai sahabat kami tersebut. Ya. Lalu soal power sharing, pembagian tugas lah, ya kan ya. Anda ingat 2014, ketika Gerindra tergabung dalam koalisi Merah Putih. Saat itu Gerindra sebagai partai kedua terbesar di koalisi, pantas-pantasnya mendapatkan posisi ketua MPR, karena ketua DPR sudah partai terbesarnya Partai Golkar. Tapi dengan legowo, ya Pak Prabowo mempersilahkan Pak Zulkifli Hasan ya menjadi ketua MPR. Begitu juga sejumlah posisi ketua alat kelengkapan dewan di DPR. Ya Pak Prabowo justru ke kita ke orang kawan-kawan Gerindra udah ngalah, kita berikan kepada sahabat-sahabat dari partai pendukung kita. Itulah bagaimana Pak Prabowo memanage ya kan apa namanya situasi ya. Cukup dinamis jadi nggak akan ngotot-ngototan ya. Akhirnya pasti lebih rileks dan orang percayalah. Kalau koalisi dengan Mas Bowo, kalau mereka bilang nih ketemu ya dengan Mas Bowo pasti kita aman lah gitu loh. Oke. Jadi tergantung kesepakatan dari masing-masing partai, kemudian menyerahkan juga kepada seluruh kesepakatan. Kalau gitu saya langsung tanyakan kepada Bang Burhanuddin atau Pak Burhanuddin. Sudah ada cawapres yang ditawarkan, dari kita sudah dengar saja sudah ada Erick Thohir dan juga Yusril Iza Mahendra. Peluangnya masing-masing gimana Pak Burhanuddin? Begini Anggita ya, menurut saya wajar kalau setiap partai punya keinginan subjektif agar tokohnya itu dipinang sebagai cawapres. Tapi masalahnya kan kursi cawapres cuma satu. Betul. Sementara partai pendukung Pak Prabowo banyak. Jadi menurut saya harus ada ukuran yang jelas apa yang bisa diterima oleh partai-partai pendukung Pak Prabowo. Nah, salah satunya adalah ukuran yang menjadi jaminan bagi proses pemenangan Pak Prabowo. Jadi kalau misalnya cawapres itu tidak memiliki daya dongkrak secara elektoral, sementara posisi Pak Prabowo secara elektoral juga tidak cukup aman, maka apapun baiknya, bagusnya cawapres yang diusulkan tidak akan mampu mengantarkan pada kemenangan. Jadi menurut saya ukuran-ukuran subjektif tadi itu harus diobjektifikasi. Caranya adalah dengan melihat berbagai macam faktor yang menjadikan Pak Prabowo dan pasangannya sebagai the winning ticket. Nah, kalau kita lihat, memang masing-masing calon punya unggulan. Misalnya Pak Airlangga Hartarto, bagaimanapun kursi Golkar itu lebih besar ketimbang kursi Gerindra. Jadi kalau misalnya Golkar menginginkan Pak Airlangga, menurut saya masuk akal. Atau Gus Muhaimin. Gus Muhaimin bagaimanapun pemegang saham premium. Karena sejak tahun yang lalu mereka sudah berkoalisi dengan Gerindra. Tetapi masalahnya adalah kedua tokoh ini secara elektoral, meskipun partainya besar, tetapi secara individual itu tidak cukup punya elektabilitas yang kompetitif. Nah, ada tokoh, bukan orang partai sebenarnya, tetapi diusung oleh PAN, Erick Thohir. Nah, Erick Thohir ini kalau kita lihat survei Kompas terakhir, itu peringkatnya elektabilitasnya sama-sama tertinggi dengan Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno di kisaran 8%. Survei LSI atau survei indikator maupun poll tracking elektabilitas Erick Thohir sedikit di atas.
Jadi lagi-lagi kalau pertimbangannya elektoral, Erick Thohir diuntungkan. Tetapi pertanyaannya, apakah Pak Prabowo mempertimbangkan elektoral saja? Saya kira tidak, tapi ada pertimbangan lain. Nah, pertimbangan lain itu harus disepakati bersama. Karena bagaimanapun pasangan yang akan diusung oleh partai-partai seperti Gerindra, Golkar, PAN, PBB, itu pasangan yang bisa menjamin kemenangan. Sehebat apapun portofolio yang mau ditawarkan, kalau mereka menang, itu tidak akan ada gunanya kalau mereka kalah. Jadi capres-cawapres harus punya daya ungkit elektoral untuk memastikan Pak Prabowo bisa menang, sehingga setiap program yang digagas oleh koalisi ini itu bisa dieksekusi. Oke, menarik juga kalau kemudian kita melihat peluang dari Gibran Raka Buming Raka seperti apa dari kacamata Mas Burhan. Usai jeda ya Mas, sesaat lagi.